Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai jenis penelitian berdasarkan sifat permasalahannya. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Ada Riyandi Arya Putra dengan NPM 2013021004, Lucien David Sinaga dengan NPM 2013021034, Devita Sari dengan NPM 2013021038, dan Devana Nurfia Azahra dengan NPM 2013021042. Penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah dari perspektif historis suatu masalah. Dapat diartikan juga sebagai proses pengumpulan dan penafsiran data berupa benda, peristiwa, atau tulisan yang timbul di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan-kenyataan sejarah masa lampau, situasi sekarang, dan meramalkan perkembangan situasi yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan memperoleh kesimpulan atau generalisasi yang kuat. Dalam penelitian historis, biasanya data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan orang lain seperti surat-surat arsip, dokumen-dokumen, dan sebagainya dari masa lampau. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini cukup sukar dikendalikan sehingga tingkat kepastian pemecahan permasalahan dengan metode ini adalah paling rendah. Jika penelitian historis ditujukan pada kehidupan pribadi seseorang, maka penelitian ini disebut penelitian biografis. Penelitian historis memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu yang pertama, data yang dikumpulkan tidak hanya primer atau yang diperoleh dari sumber primer, yaitu hasil observasi atau wawancara peneliti sendiri, tetapi juga data sekunder atau diperoleh dari sumber sekunder, yaitu hasil observasi orang lain. Yang kedua, untuk menentukan bobot data, dilakukan dua macam kritik, yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal yaitu meneliti keaslian atau authenticity data. Kritik internal yaitu meneliti keakuratan atau kebenaran data. Kritik internal ini menguji motif, kejujuran, dan keterbatasan si penulis yang mungkin melebih-lebihkan, mengurangi, atau memalsukan data. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan penelitian historis. Di antaranya, yang pertama yaitu merumuskan masalah, yang kedua merumuskan tujuan penelitian, yang ketiga mengumpulkan data yaitu primer dan sekunder, yang keempat mengevaluasi data dengan menggunakan kritik eksternal dan internal, yang kelima yaitu membuat generalisasi. Penelitian historis terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya yang pertama komparatif. Komparatif yaitu meneliti perbandingan antar fenomena yang sejenis. Contohnya penelitian tentang sistem hukuman terhadap tindak pidana yang sejenis di beberapa negara. Yang kedua yaitu bibliografis, yaitu penelitian melalui studi dokumenter tentang peristiwa sejarah seperti gagasan atau pemikiran seorang ahli dalam bidang tertentu dan proses terbentuknya lembaga-lembaga keamanan atau hukum. Yang ketiga yaitu biografis. Biografis adalah penelitian tentang riwayat hidup seseorang sebagai pelaku sejarah atau yang berpengaruh terhadap perubahan kehidupan masyarakat, baik positif ataupun negatif. Contoh penelitian historis. Yang pertama yaitu berjudul Pentingnya Konsep Dasar Matematika pada Kehidupan Sehari-hari dalam Masyarakat oleh Juliana Tampu-Bolon, Nurdini Atikah, dan Unedo Immanuel Panjaitan. Metode yang dilakukan ialah memakai metode historis dan juga kualitatif. Dalam jurnal ini membahas tentang manfaat belajar matematika
konsep, dan pemecahan masalah. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah penerapan matematika begitu kuat hubungannya dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jika kita perhatikan lebih luas lagi, seorang ibu sedang memasak air atau memasak sayur itu adalah contoh sederhana dalam penerapan konsep matematika dasar. Matematika pada hakikatnya adalah segala aktivitas manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Telah disampaikan bahwa pola pikir matematika sebagai ilmu adalah berpikir efektif. Proses berpikir kreatif siswa berkontribusi dengan pengalaman belajarnya. Banyak salah dasar dari pemahaman konsep dasar dari materi matematika itu sendiri. Contoh yang kedua yaitu dengan judul Pembinaan Kesadaran Belajar Matematika melalui Pendekatan Historis pada siswa SMA Negeri 6 Padang Sidimpuan oleh Marzuki Ahmad dan Dwi Putria Nasution. Mereka menggunakan metode pelaksanaan kegiatan, mengadopsi pola kegiatan perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan evaluasi refleksi. Untuk dapat meningkatkan kesadaran belajar matematika siswa, dilakukan pembelajaran matematika dengan pendekatan historis. Hal-hal yang dapat diambil dari jurnal ini yaitu kesadaran belajar merupakan hal yang sangat penting ditumbuhkan siswa. Kesadaran diri merupakan alternatif untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran pada peserta didik karena kesadaran merupakan modal penting bagi peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Brulia 2016. Kegiatan pengabdian dalam pengajaran matematika dengan pendekatan historis dirasakan banyak memberi pemahaman dan manfaat bagi siswa yang mengikuti kegiatan karena mereka belum pernah mengikuti kegiatan serupa. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan historis melalui tokoh-tokoh sejarawan matematika yang berdampak siswa merasa lebih berminat, lebih memahami materi pelajaran, dan siswa lebih senang dalam kegiatan pembelajaran matematika yang dilakukan. Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskriptif mampu memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif. Pada umumnya, penelitian deskriptif menggunakan pertanyaan bagaimana dalam mengembangkan informasi. Tujuan dari penelitian deskriptif diantaranya yang pertama menggambarkan mekanisme sebuah proses, yang kedua menciptakan seperangkat kategori atau pola, yang ketiga mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi, yang keempat menemukan informasi faktual, yang kelima membuat komparasi atau evaluasi, yang keenam mengetahui apa yang dikerjakan orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama agar dapat belajar untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah aktual melalui proses pengumpulan, penyusunan, atau mengklarifikasikan, pengolahan, dan penafsiran data. Penelitian deskriptif memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, masa sekarang atau masa yang sedang terjadi. Yang kedua, data yang terkumpul kemudian disusun, dianalisis, dan ditafsirkan. Penelitian deskriptif juga terbagi atas beberapa jenis, diantaranya yang pertama survei. Survei merupakan cara pengumpulan data atau informasi dari sejumlah unit atau individu yang cukup besar dalam jangka waktu bersamaan. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metode survei adalah angket dan wawancara. Masalah atau bidang yang sering diteliti dengan survei adalah bidang kemasyarakatan atau survei sosial, bidang pendidikan atau survei pendidikan, bidang perusahaan atau survei pasaran dan produksi, bidang komunikasi atau survei pendapat umum, bidang politik atau survei kepartaian dan pemilihan umum, dan bidang kesehatan atau survei kesehatan. Jenis selanjutnya yaitu studi kasus. Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diteliti terdiri dari satu unit atau satu kesatuan unit, seperti seorang, satu keluarga, satu daerah, satu lembaga, satu kelompok, satu peristiwa, atau hal-hal lain yang dipandang sebagai satu kesatuan.
Karena data yang dikumpulkan bersifat multi-aspek, maka teknik pengumpulan data yang digunakan bisa beragam, seperti wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan autobiografi apabila kasusnya mengenai seseorang atau sekelompok kecil orang. Jenis yang ketiga yaitu studi komparatif. Penelitian ini berusaha mengkaji atau memahami gambaran tentang suatu gejala dari dua kelompok atau dua tempat tertentu. Contohnya membandingkan faktor penyebab timbulnya kejahatan atau kriminalitas antara satu kota dengan kota lainnya. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah angket, wawancara, dan studi dokumentasi. Contoh penelitian deskriptif. Yang pertama itu berjudul Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada materi segi 3 dan segi 4 oleh Agus Dwi Wijayanto, Siti Nurul Fajriyah, dan Ika Wahyu Anita. Jenis penelitian yang mereka gunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Adapun instrumen yang digunakan adalah soal tes kemampuan komunikasi matematis berupa 5 butir soal berbentuk esai. Artikel ini juga membahas tentang kemampuan komunikasi matematis segi 3 dan segi 4. Kesimpulan dari artikel tersebut yaitu yang pertama, kemampuan komunikasi matematis siswa SMP pada materi segi 3 dan segi 4 masih termasuk kategori yang rendah. Yang kedua, siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal indikator, membuat konjektur, menyusun argumen, menyusun definisi dan generalisasi, serta mengungkapkan kembali suatu uraian paragraf matematika dalam bahasa sendiri masih tergolong rendah. Contoh yang kedua berjudul Analisis Buku Teks Pelajaran Matematika SMP ditinjau dari Literasi Matematika oleh Erik Suharyono dan R. Rosnawati. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui teknik pengkodaan dan teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada penelitian ini adalah lembar penilaian tentang soal-soal yang terdapat pada buku ditinjau dari aspek penilaian PISA yang meliputi proses, konten, dan konteks serta 6 level kompetensi matematika pada PISA 2018. Selanjutnya adalah penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk melakukan riset guna mendapatkan informasi. Tujuan dari penelitian pengembangan selain untuk merumuskan teori, evaluasi teori dan konsep, juga dapat bertujuan untuk merumuskan sejarah. Tidak heran jika penelitian pengembangan ini banyak digunakan dan diterapkan di ranah pendidikan dan industri. Macam-macam penelitian pengembangan. Yang pertama adalah penelitian formatif. Penelitian formatif adalah proses penelitian yang berupaya untuk mengembangkan secara lebih rinci dan mendetail terhadap apa yang hendak diteliti. Yang kedua, studi rekonstruksi. Sementara yang dimaksud dengan studi rekonstruksi adalah upaya untuk menganalisa penelitian yang diangkat. Bisa berbentuk proses pengembangan ataupun intervensi pengembangan. Selanjutnya, alasan dilakukan penelitian pengembangan komparatif. Yang pertama ada alasan pokok. Alasan pokok adalah pendekatan penelitian tradisional yang mengembangkan dan menjabarkan pengetahuan, menemukan problem solving, dan untuk mendesain pembelajaran pendidikan. Umumnya sering juga digunakan untuk jenis penelitian eksperimen, penelitian survei, dan penelitian korelasi. Yang kedua, alasan lain. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian pengembangan adalah penelitian yang memfokuskan pada nilai-nilai perubahan dalam kurun waktu tertentu dan dapat digunakan untuk menghasilkan produk baru dalam proses pengembangan. Ciri-ciri penelitian. Yang pertama adalah studying research findings pertinent to the product to be developed. Jadi, penelitian pengembangan dapat digunakan untuk studi penelitian awal yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk atau untuk meneliti produk-produk tertentu. Yang kedua, developing the product based on these findings. Upaya mengaplikasikan hasil temuan penelitian untuk mengembangkan produknya. Berbicara tentang produk, bisa berbentuk produk dagang ataupun produk dalam ranah pendidikan dan masih banyak lagi. Yang ketiga, field testing it in the setting where it will be used
eventually. Studi penelitian dalam bentuk uji lapangan, di mana penelitian pengembangan ini mencoba untuk meneliti setting dan situasi yang terjadi di lapangan, agar ketika produk itu diluncurkan dapat langsung digunakan, diserap atau diterima. Dan yang terakhir, ada revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. Jadi penelitian lapangan di poin ini lebih tepatnya digunakan untuk mengetahui kelemahan lapangan. Jika ditemukan kelemahan dan kesalahan, maka perlu direvisi. Kemudian langkah-langkah penelitian pengembangan itu yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada perencanaan, yang ketiga pengembangan produk awal, yang keempat uji coba awal, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba lapangan, yang ketujuh revisi produk untuk yang kedua kalinya, dan yang ke-8 diseminasi dan implementasi. Penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian kasus adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga tertentu. Penelitian kasus dengan penelitian eksperimen untuk satu variabel dapat dikatakan mempunyai kemiripan. Penelitian eksperimen satu variabel mengenai satu subjek tunggal, sedangkan penelitian kasus mengenai sebuah unit terpisah yang tunggal, misalnya sebuah keluarga, sebuah kelompok, atau satuan rumah tangga. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek yang ditatap. Tujuan penelitian kasus dan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu, unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Tekanan penelitiannya adalah mengapa individu tersebut bertindak demikian, apa wujud dari tindakan itu, bagaimana ia bertindak dan bereaksi terhadap lingkungannya. Berikutnya adalah ciri-ciri penelitian. Yang pertama, penelitian kasus adalah penelitian yang mendalam mengenai kasus tertentu yang hasilnya merupakan gambaran lengkap dan terorganisasi. Mengenai penelitian ini antara lain mencakup keseluruhan siklus kehidupan, kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen tertentu pada faktor-faktor kasus. Yang kedua, studi kasus cenderung meneliti jumlah unit yang kecil tetapi mengenai variabel-variabel dan kondisi yang besar jumlahnya. Kelebihan penelitian. Yang pertama, penelitian kasus sangat berguna untuk informasi latar belakang guna merencanakan yang lebih besar dalam ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, penelitian kasus memberikan contoh yang berguna berdasarkan data yang diperoleh untuk memberi gambaran mengenai penemuan-penemuan yang disimpulkan dengan statistik. Kemudian kelemahan penelitian. Yang pertama, tidak memungkinkan generalisasi yang objektif pada populasi sebab perincian kasus memang terbatas representasinya. Yang kedua, penelitian kasus sangat peka terhadap keberatan sebelahan yang subjektif, maka hasilnya kurang objektif. Kemudian langkah-langkah penelitian. Yang pertama, merumuskan tujuan-tujuan yang akan dicapai, apakah yang dijadikan unit studi itu dan sifat-sifat saling berhubungan serta proses-proses yang mana akan menuntun penelitian. Yang kedua, merancangkan cara pendekatannya. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh itu menjadi rekonstruksi unit studi yang koheren dan terpadu secara baik. Dan yang terakhir, menyusun laporannya dengan sekaligus mendiskusikan makna hasil tersebut. Selanjutnya yaitu penelitian korelasional. Penelitian korelasi atau korelasional adalah suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi variabel tersebut, sehingga tidak terdapat manipulasi variabel. Tujuan penelitian korelasional. Menurut Surya Brata dalam Abidin 2010
adalah untuk mendeteksi sejauh mana variabel-variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Tujuan penelitian korelasional menurut Gay dalam NZIR 2009-38, tujuan penelitian korelasional adalah untuk menentukan hubungan antar variabel atau untuk menggunakan hubungan tersebut untuk membuat prediksi. Secara umum, variabel yang digunakan dalam penelitian korelasi minimal dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Subjek yang diteliti dalam penelitian korelasi merupakan bagian atau keseluruhan anggota dari suatu populasi, sehingga subjek yang dipilih selalu mewakili sifat-sifat dari populasi tersebut. Dengan demikian, penelitian korelasi termasuk ke dalam penelitian yang hasilnya dapat digeneralisasi, yang artinya hasil temuan penelitian digunakan untuk menggambarkan kondisi suatu populasi, meskipun subjek yang dipilih secara sampel atau tidak keseluruhan. Oleh karena itu, pengambilan sampel pada penelitian korelasi harus menggunakan salah satu atau gabungan teknik pengambil sampel yang tergolong dalam probability sampling, agar ciri-ciri dari subjek dalam populasi dapat terwakili atau bersifat representatif. Penelitian korelasi termasuk ke dalam kelompok penelitian inferensial, yaitu penelitian yang harus menguji suatu hipotesis. Hipotesis diterima atau ditolak, diinterpretasi berdasarkan hasil nilai signifikannya, atau SIG atau P. Sedangkan informasi mengenai interpretasi taraf hubungan hasil temuan penelitian dilihat dari koefisien korelasinya, simbol R, yang dicocokkan dengan tabel interpretasi terhadap koefisien korelasi, misalnya dengan tabel yang ditulis oleh Sugiono 2010, seperti pada tabel yang terletak di gambar bawah. Analisis korelasi dapat dikaji dari hasil atau nilai signifikansi, SIG, dan nilai koefisien korelasi dengan simbol R. Dari nilai SIG dapat diketahui hasil signifikansi penelitian tersebut, sedangkan hasil atau nilai R dapat dipahami mengenai arah korelasi, hubungan dan kuat lemahnya hubungan di antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Khusus mengenai R, terdapat bermacam hasil yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga arah, yaitu hubungan positif, hubungan negatif, dan hubungan nihil. Yang pertama yaitu hubungan positif. Apabila kenaikan dari nilai variabel bebas X disertai atau diikuti oleh kenaikan nilai variabel terikat Y-nya. Dapat pula diartikan turunnya nilai variabel bebas X disertai atau diikuti turunnya nilai variabel terikat Y. Hal ini dapat dikaji dari nilai hasil SIG besarnya tidak lebih besar dari 0,050 dan hasil nilai R atau koefisien korelasi biasanya tergolong memiliki derajat hubungan kuat dan sangat kuat dengan skor R melebihi 0,600. Hubungan negatif yaitu apabila kenaikan dari nilai variabel bebas X disertai atau diikuti oleh turunnya nilai variabel terikat Y. Dapat pula diartikan turunnya nilai variabel bebas X disertai atau diikuti kenaikan pada nilai variabel terikat Y-nya. Hal ini dapat dikaji dari nilai hasil SIG besarnya tidak lebih besar dari 0,050 dan hasil nilai R, koefisien korelasi, biasanya bertanda negatif, tergolong memiliki derajat hubungan kuat dan sangat kuat, dengan skor R lebih rendah dari negatif 0,600. Hubungan nihil, yaitu apabila kenaikan atau turunnya nilai variabel bebas X tidak diikuti oleh kenaikan atau turunnya nilai variabel terikat Y. Tidak adanya hubungan tersebut dapat dikaji dari nilai hasil SIG, yaitu jika besarnya SIG lebih besar dari 0,050, kondisi ini biasanya diikuti oleh hasil nilai R, koefisien korelasi, yang tergolong memiliki derajat hubungan lemah dan sangat lemah, dengan skor R mendekati 0,000. Koefisien korelasi simbol R
adalah suatu bilangan yang menyatakan besar kecilnya atau kuat lemahnya hubungan antara dua variabel yang diteliti. Bilangan yang menunjukkan koefisien korelasi bergerak antara negatif 1 atau negatif 1,0 sampai dengan 1 atau 1,0. Bila R menghasilkan angka yang mendekati negatif 1, maka disebut berkorelasi negatif. Sebaliknya, jika R menghasilkan angka yang mendekati 1, maka disebut berkorelasi positif. Sedangkan jika R menghasilkan angka yang mendekati 0, maka disebut tidak ada korelasi. Ada beberapa jenis teknik analisis yang dapat digunakan dalam penelitian korelasi, di mana pada hal ini bergantung dengan skala data yang dimiliki oleh suatu variabel yang diteliti, yaitu yang pertama ada korelasi product moment Pearson. Teknik analisis Pearson ini hanya digunakan untuk data kontinum atau rangkaian, yakni variabel yang berskala data, interval atau rasio. Contohnya yaitu korelasi antara penggunaan waktu belajar setiap hari dengan prestasi siswa. Yang kedua ada korelasi Kendall dan Spearman-Rho. Jika data berskala ordinal, dapat digunakan korelasi Kendall dan Spearman-Rho. Bila salah satu variabel berskala ordinal dan yang lain berskala interval atau rasio, maka yang berskala interval atau rasio harus diubah atau dikonversikan menjadi berskala ordinal. Contohnya yaitu korelasi antara kepercayaan diri dengan prestasi. Yang ketiga ada korelasi koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi pada data yang berskala nominal saja. Contohnya yaitu korelasi antara pemilihan jurusan dengan hobi. Rancangan penelitian korelasional ada 6. Yang pertama korelasi bivariat, yang kedua ada regresi dan prediksi, yang ketiga ada regresi jamak atau multiple regression, yang keempat ada analisis faktor, yang kelima ada rancangan korelasional yang digunakan untuk menarik kesimpulan kausal, dan yang keenam ada analisis sistem analisis. Selanjutnya yaitu penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menarik kesimpulan tentang ada tidaknya hubungan sebab akibat di antara variabel yang diteliti. Jenis penelitian ini dilakukan dengan mengamati konsekuensi yang sudah terjadi dan melihat ulang data yang ada untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya. Ciri pokok dari penelitian kausal komparatif menurut pendapat Surya Brata 2003 yaitu bersifat ex post facto. Ex post facto yaitu data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan tersebut berlangsung atau telah terjadi. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variables dan menguji data tersebut dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling keterhubungan dan maknanya. Dalam pendekatan dasar kausal komparatif, melibatkan kegiatan peneliti yang mengidentifikasi apakah adanya pengaruh antara variabel yang satu dengan variabel lainnya terlebih dahulu. Kemudian peneliti berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Contohnya yaitu apa pengaruhnya jika ada seorang calon karyawan tanpa mengikuti pelatihan manajerial dan kemudian langsung ditempatkan sebagai manajer. Terdapat persamaan dan perbedaan penelitian kausal komparatif dengan penelitian korelasi menurut Sukardi 2003. Persamaannya yaitu mereka tidak memanipulasi variabel karena variabel telah terjadi. Yang kedua, mereka tidak melakukan kontrol. Dan yang ketiga, apabila peneliti menggunakan paket program statistik dalam komputer, penelitian regresi otomatis juga menganalisis hasil korelasi. Perbedaannya, dalam penelitian korelasi, peneliti tidak mengidentifikasi atau membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua, dalam penelitian kausal komparatif, peneliti berusaha mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam hubungan variabel yang kompleks. Mereka membedakan antara variabel bebas dan variabel terikat.
Kelebihan dan kekurangan dari penelitian kausal komparatif menurut Surya Brata 2003. Kelebihannya, yang pertama, metode kausal komparatif adalah metode penelitian yang baik untuk berbagai keadaan, karena pada penelitian eksperimental yang kuat, terdapat beberapa kelemahan dalam penggunaannya. Yang kedua, penelitian studi komparatif sangat berguna karena menghasilkan informasi untuk mengetahui gejala yang dipermasalahkan, apa sejalan dengan apa, dalam kondisi apa, pada perurutan dan pola yang bagaimana dan sejenis dengan itu. Yang ketiga, perbaikan-perbaikan dalam hal teknik, metode, statistik, dan rancangan dengan kontrol parsial pada akhir-akhir ini telah membuat studi kausal komparatif yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu kelemahan utama setiap rancangan ex post facto tidak terdapat kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, adanya kesukaran untuk memperoleh kepastian bahwa faktor-faktor penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang sedang diselidiki. Dan yang ketiga, suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat pula disebabkan oleh sesuatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain sebab pada kejadian lain. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kausal komparatif tergantung dari rumusan tujuannya. Jika tujuan penelitiannya untuk menguji perbedaan, maka teknik analisisnya berupa uji beda. Sedangkan jika tujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka teknik analisisnya berupa regresi. Uji beda prinsipnya untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan nilai dua kelompok, atau perbedaan suatu kondisi, atau nilai dari variabel Y berdasarkan sebaran kondisi variabel X. Analisis yang digunakan untuk melakukan uji beda tersebut dapat berupa uji T atau ANOVA yang menggunakan data interval maupun rasio. Prinsip penggunaan analisa uji beda. Ada dua atau lebih kelompok yang akan dibedakan nilainya. Dalam uji T hanya menggunakan satu kelompok yang membedakan antara hasil pretest dengan hasil posttest. Yang kedua, jika data sebagai variabel terikat dibedakan berskala data interval atau rasio, maka pembedaan berupa rata dan data masing-masing kelompok sehingga menggunakan analisis statistik parametrik. Uji T ANOVA. Sedangkan pembeda sebagai variabel bebas dapat berupa data berskala nominal atau ordinal. Jika data sebagai variabel terikat berskala data ordinal maupun nominal, maka menggunakan analisis statistik yang non-parametrik, antara lain Mann-Whitney. Pada umumnya dalam uji korelasi, jika terdapat hubungan di antara variabel yang digunakan, X, Y, maka hal tersebut juga akan menghasilkan perbedaan. Teknik analisis lainnya dalam penelitian kausal komparatif adalah regresi. Regresi adalah analisis dari penelitian yang mencoba melibatkan dua variabel atau lebih, ditujukan untuk memperkirakan variabel yang satu atas variabel yang lainnya, sepanjang variabel tersebut ada pertautannya. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengkaji pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lain, dan seberapa jauh persentase dari pengaruhnya tersebut. Analisis regresi memerlukan penentuan variabel pengaruh bebas X dan variabel terpengaruh terikat Y. Penggunaan teknik analisis ini tidak jauh berbeda dengan teknik ANOVA, jadi menginterpretasi hasil signifikansi (sig) dan diikuti menginterpretasi nilai korelasi simbol R. Koefisien determinan R kuadrat sebagai bobot sumbangan efektif serta nilai F-nya. Bila diperlukan, susun garis persamaan regresi dari harga beta dan tabel koefisien beta. Penelitian eksperimental. Hakikat penelitian eksperimen atau experimental research adalah meneliti pengaruh perlakuan terhadap perilaku yang timbul sebagai akibat perlakuan. Menurut Hadi, penelitian eksperimental adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti.
Sejalan dengan hal tersebut, Ratti pun mengemukakan bahwa penelitian eksperimental merupakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan manipulasi yang bertujuan untuk mengetahui akibat manipulasi terhadap perilaku individu yang diamati. Penelitian eksperimen pada prinsipnya dapat didefinisikan sebagai metode sistematis guna membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab akibat atau causal effect relationship. Selanjutnya, metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi terkendali. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu treatment atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Jadi, penelitian eksperimental dalam pendidikan adalah kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menilai pengaruh suatu perlakuan, tindakan ataupun treatment pendidikan terhadap tingkah laku siswa atau menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh tindakan itu jika dibandingkan dengan tindakan lain. Variabel dalam penelitian eksperimental. Dalam penelitian eksperimen dikenal beberapa variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, faktor, perlakuan, atau tindakan yang diperkirakan dapat mempengaruhi hasil eksperimen. Variabel yang berkaitan secara langsung dan diberlakukan untuk mengetahui suatu keadaan tertentu dan diharapkan mendapatkan dampak atau akibat dari eksperimen yang sering disebut variabel eksperimental atau treatment variable. Dan variabel yang tidak dengan sengaja dilakukan tetapi dapat mempengaruhi hasil eksperimen disebut variabel non-eksperimental. Variabel eksperimental adalah kondisi yang hendak diteliti bagaimana pengaruhnya terhadap suatu gejala. Untuk mengetahui pengaruh variabel itu, kedua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kontrol dikenakan variabel eksperimen yang berbeda atau yang bervariasi. Variabel non-eksperimental sebagian dapat dikontrol, baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol. Ini disebut variabel kontrol atau controlled variable. Akan tetapi, sebagian lagi dari variabel non-eksperimen ada di luar kekuasaan eksperimen untuk dikontrol atau dikendalikan. Jenis variabel ini disebut variabel extraneous atau extraneous variable. Dalam setiap eksperimen, hasil yang berbeda pada kelompok eksperimen atau kontrol sebagian disebabkan oleh variabel eksperimental dan sebagian lagi karena pengaruh variabel extraneous. Oleh karena itu, setiap peneliti yang akan melakukan eksperimen harus memprediksi akan munculnya variabel pengganggu ini. Karakteristik penelitian eksperimental. Menurut Ari, ada 3 karakteristik penting dalam penelitian eksperimen, antara lain, yang pertama, variabel bebas yang dimanipulasi. Memanipulasi variabel adalah tindakan yang dilakukan oleh peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah. Perlakuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka untuk memperoleh perbedaan efek dalam variabel yang terkait. Yang kedua, variabel lain yang berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Mengontrol merupakan usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi variabel terkait. Dalam pelaksanaan eksperimen, grup eksperimen dan grup kontrol sebaiknya diatur secara intensif agar karakteristik keduanya mendekati sama. Yang ketiga, observasi langsung oleh peneliti. Tujuan dari kegiatan observasi dalam penelitian eksperimen adalah untuk melihat dan mencatat segala fenomena yang muncul yang menyebabkan adanya perbedaan di antara kedua grup. Tujuan penelitian eksperimental. Tujuan umum penelitian eksperimen adalah untuk mengetahui pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala suatu kelompok tertentu dibanding dengan kelompok lain
yang menggunakan perlakuan yang berbeda. Misalnya, suatu eksperimen dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk menilai atau membuktikan pengaruh perlakuan pendidikan, misal pembelajaran dengan metode problem solving, terhadap prestasi belajar dan kemampuan komunikasi matematika pada siswa SMP, atau untuk menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh perlakuan tersebut jika dibandingkan dengan metode konvensional. Selanjutnya, tindakan di dalam eksperimen disebut treatment dan diartikan sebagai semua tindakan, semua variasi, atau pemberian kondisi yang akan dinilai atau diketahui pengaruhnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menilai tidak terbatas pada mengukur atau melakukan deskripsi atas pengaruh treatment yang dicobakan, tetapi juga ingin menguji sampai seberapa besar tingkat signifikansinya pengaruh tersebut jika dibandingkan dengan kelompok yang sama tetapi diberikan perlakuan yang berbeda. Langkah-langkah penelitian eksperimental. Langkah-langkah dalam penelitian eksperimental pada dasarnya hampir sama dengan penelitian lainnya. Langkah-langkah pokok penelitian eksperimental meliputi yang pertama, lakukan telaah kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Yang kedua, identifikasi dan definisikanlah masalahnya. Yang ketiga, rumuskan hipotesis, tentukan faktor-faktor yang berpengaruh, dan definisikanlah istilah-istilah pokok dan variabel-variabel penelitiannya. Yang keempat, susun rencana eksperimennya. Yang kelima, lakukan eksperimen. Yang keenam, aturlah atau susunlah data mentah yang diperoleh dengan tujuan pengaturan data tersebut akan menghasilkan kesimpulan yang paling baik terhadap efek yang diperkirakan akan ada. Yang ketujuh, terapkan uji signifikansi untuk menentukan taraf kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dan yang kedelapan, buatlah interpretasi terhadap hasil pengujian tersebut, berikan diskusi, dan buatlah laporannya. Penelitian tindakan kelas. Sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, penelitian tindakan kelas dikenal dan ramai dibicarakan di dunia pendidikan. Istilah dalam bahasa Inggris adalah Classroom Action Research atau CAR. Dari namanya saja sudah menunjukkan isi yang terkandung di dalamnya, yaitu sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan di kelas. Dikarenakan ada 3 kata yang membentuk pengertian tersebut. Yang pertama, penelitian. Penelitian menunjuk pada suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara dan aturan yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Yang kedua, tindakan. Tindakan menunjuk pada suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, kelas. Kelas dalam hal ini tidak terikat pada pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik. Yang dimaksud dengan istilah kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama, menerima pelajaran yang sama, dan dari guru yang sama pula. Pada intinya, PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan suatu penelitian yang akar permasalahannya muncul di kelas, dirasakan langsung oleh guru yang bersangkutan, sehingga sulit dibenarkan jika ada anggapan bahwa permasalahan penelitian tindakan kelas diperoleh dari persepsi atau lamunan seorang peneliti. Jadi, agak sulit diterima jika dosen meneliti tanpa kolaborasi dengan guru melakukan PTK di jenjang SD, SMP, ataupun SMA. Maka dari itu dapat diartikan bahwa penelitian tindakan kelas sebagai suatu bentuk investigasi yang bersifat reflektif partisipatif, kolaboratif, dan spiral yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan sistem, metode kerja, proses, isi, kompetensi, dan situasi. Tujuan khusus PTK adalah untuk mengatasi berbagai persoalan nyata guna memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelas. Secara lebih rinci, tujuan PTK antara lain yang pertama, meningkatkan mutu isi, masukan, proses dan hasil pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Yang kedua,
membantu guru dan tenaga kependidikan lainnya dalam mengatasi masalah pembelajaran dan pendidikan di dalam ataupun di luar kelas. Yang ketiga, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah, sehingga tercipta sikap proaktif di dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan ataupun pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, bahwasanya kalau kita mengatakan to adalah kita menggunakan to be-nya. Dan ketiga to be dalam bahasa Inggris ini sudah berpasangan dengan subjeknya masing-masing, nggak boleh ketukar, ya. Jadi I dengan am, you, we, they dengan are, he, she, it dengan is. Kalau kita gabung menjadi I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Perhatikan pembacaan dia perempuan, she. Dibaca she, bukan si, tapi she. Oke, langsung ke contoh sentence. Di situ ada I am Budi. I am Budi, aku adalah Budi. You are Sinta. You are Sinta. Kamu adalah Sinta. We are boys. We are boys. Kenapa boys? Karena lebih dari satu, tambah S. They are my parents. They are my parents. Kenapa my parents? Karena they, mereka, lebih dari satu. He is my father. He is my father. She is my mother. She is your mother. It is our cat. It is our cat. Nah, ini materi prasyarat ya. Kepunyaan my father, your mother, our cat, my parents. Ini semua materi prasyarat yang telah kita pelajari di pertemuan pertama kali. Tuh, oke? Nah, di samping itu ada tabel kalimat-kalimat latihan-latihan untuk dilatih dan di VN. Silahkan kirim ke saya. Karakteristik penelitian tindakan. Dengan memahami karakteristik ini, akan membantu para mahasiswa sebagai peneliti dalam menyusun penelitian sendiri dengan lebih baik atau membaca, mengevaluasi, dan menggunakan suatu hasil dari penelitian tindakan yang telah diterbitkan. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, fokus penelitian tindakan yaitu praktis. Tujuan dari penelitian tindakan ialah untuk menangani suatu problema aktual pada setting pendidikan. Dengan demikian, para penelitian tindakan mengkaji isu-isu praktis yang akan menghasilkan keuntungan bagi pendidikan. Kedua, peneliti memiliki kegiatan praktis. Ketika para penelitian tindakan terlibat dalam suatu kajian, mereka merasa tertarik pada pengujian kegiatan praktik mereka sendiri, bukan mengkaji praktik-praktik kegiatan orang lain. Dalam hal ini, para penelitian tindakan terjun ke dalam penelitian partisipatori atau penelitian self-reflective, di mana mereka mengalihkan pandangan pengamatan mereka pada ruang kelas, sekolah, ataupun praktik-praktik pendidikan mereka sendiri. Yang ketiga, kolaboratif. Para penelitian tindakan berkolaborasi dengan orang lain, seringkali melibatkan kopartisipan di dalam penelitian. Para kopartisipan bisa individu di dalam sekolah atau personal dari luar sekolah, seperti misalnya para peneliti dari universitas atau kelompok asosiasi profesional. Yang keempat, suatu proses yang dinamis. Para peneliti tindakan yang terjun ke dalam suatu proses yang dinamis meliputi pengulangan kegiatan seperti misalnya suatu spiral dari beberapa kegiatan. Ide penting ialah bahwa peneliti spiral kembali maju mundur di antara refleksi atau merenungkan suatu problema, pengumpulan data, dan tindakan suatu tim school-based. Yang kelima, suatu rencana tindakan. Langkah selanjutnya ialah mengidentifikasi suatu rencana tindakan. Pada beberapa poin di dalam proses kegiatan penelitian tersebut, penelitian tindakan merumuskan suatu rencana tindakan untuk merespon terhadap problema. Dan yang terakhir, penelitian bersama. Tidak seperti penelitian tradisional bahwa para investigator melaporkan dan dipublikasikan dalam jurnal dan buku-buku. Para penelitian tindakan melaporkan hasil kegiatan penelitian mereka kepada para pendidik yang selanjutnya segera dapat menggunakan hasilnya.
Meskipun para peneliti tindakan kelas menerbitkan jurnal kesarjanaan, secara tipikal mereka lebih tertarik pada berbagi informasi dengan individu yang dapat mempromosikan perubahan dan memberlakukan perencanaan di dalam kelas atau gedung-gedung lembaga pendidikan. Para peneliti berbagi hasilnya dengan para guru, kepala sekolah, dan personil di kantor wilayah pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.